Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 dengan anggota Anissa Permata Aulia, Laila Zahra Dwi Oktaviani, Lina Wardatun Nikmah, Gilang Saimana, Zulfa Hafifah Rizkiana, Salma Ayu Maulina Rahman, Raffi Amar Maulana, dan Amelia Hazizah Syahwa akan mempresentasikan hasil kegiatan dari pembelajaran mata kuliah Sistematika Hewan 1 berbasis proyek dengan topik karakterisasi, identifikasi, dan koleksi hewan invertebrata dan vertebrata dari lingkungan kampus FEB dan Fakultas Biologi Unsur. Adapun bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berbagai macam hewan invertebrata dan vertebrata, ether atau kloroform, formalin berbagai konsentrasi, alkohol berbagai konsentrasi, dan sementara alat yang digunakan adalah bak preparat, dissection kit, shearing, killing bottle, botol spesimen, serta kertas label. Adapun metode yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama, mempelajari materi praktikum yang diunggah di Google Classroom. Yang kedua, mempelajari tentang proses preparasi koleksi hewan di lapangan atau di laboratorium. Yang ketiga, mempelajari tentang proses manajemen koleksi spesimen hewan. Yang keempat, melengkapi lembar kerja dalam waktu praktikum. Adapun cara kerja pada kegiatan ini yakni yang pertama adalah cara kerja pengambilan sampel. Yang pertama, dilakukan sampling dengan turun ke lapangan area kampus FEB dan Fabio Unsud. Yang kedua, hewan sampling ditangkap dengan menggunakan perangkap. Yang ketiga, dicatat keterangan lokasi pengambilan sampel, waktu pengambilan, serta ciri-ciri umum maupun ciri khusus hewan tersebut. Adapun cara kerja yang kedua adalah cara kerja koleksi spesimen basah. Yang pertama, spesimen didapat dimatikan dengan diberi alkohol level rendah. Yang kedua, spesimen yang akan dikoleksi dibersihkan. Yang ketiga, spesimen dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan pengawet formalin dan disimpan selama kurang lebih 7 hari sebagai pengawetan awal. Yang keempat, spesimen dibersihkan dengan air kemudian disimpan dalam wadah yang memiliki tutup berisi larutan alkohol 70% dan diberi label informasi penting tentang spesimen tersebut. Serta yang terakhir atau yang kelima, dicatat data-datanya pada logbook dan keterangan spesies pada label atau kertas kalkir. Adapun cara kerja yang ketiga, yakni cara kerja koleksi spesimen kering. Yang pertama, spesimen yang didapat dari lapangan dimatikan dengan cara yang berbeda tergantung pada jenisnya, seperti dimasukkan dalam botol pembunuh berisi kloroform atau ether, ditekan bagian torak, dan disuntik dengan alkohol 70%. Yang kedua, dilakukan proses koleksi taksidermi dan rangka. Yang ketiga, dicatat data-datanya pada logbook dan keterangan spesies pada label atau kertas kalkir. Nah, berikut adalah hasil dari koleksi spesimen kami. Yang pertama adalah belalang hijau. Belalang hijau biasanya berwarna hijau di seluruh tubuhnya, tetapi beberapa mungkin memiliki warna coklat di sisi. Di Skandinavia, mereka biasanya berwarna hijau atau coklat muda. Jantan tidak memiliki warna merah di perut dan memiliki ovipositor yang sangat panjang. Mata spesies ini mungkin berwarna coklat atau kuning. Spesimen selanjutnya adalah bekicot atau Lysacatina folica boudic 1822 yang merupakan salah satu siput terbesar di dunia. Ia berasal dari Afrika Timur, namun sekarang telah tersebar di wilayah Indo-Pasifik, yaitu negara-negara di bagian utara Australia seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan Indonesia. Ia memiliki beberapa nama umum seperti Giant African Snail, Caracol africano gigante, Escargot gean, dan Caramujo. Tinggi cangkangnya bisa mencapai 20 cm dan diameter maksimum 10 cm, tetapi umumnya lebih kecil, seperti bekicot yang kami dapatkan. Dia berukuran tinggi 6 cm dengan diameter 3 cm. Cangkangnya terdiri dari 7-9 lingkaran tubuh bagi bekicot dewasa, dan yang kami temukan terdiri dari 5 lingkaran menggembung dengan puncak mengerucut yang semakin sempit. Cangkang ini berwarna coklat muda dengan banyak garis berwarna coklat tua. Tubuhnya sendiri bertekstur lembek, berwarna coklat tua di bagian atas dan coklat muda di bagian bawah. Tubuhnya juga dipenuhi dengan garis-garis halus dan terdapat 4 antena di bagian wajah.
Spesies selanjutnya adalah hiu sawah atau Paratropusa convexa yang merupakan kepiting bertubuh kecil di mana spesimen jantan terbesar dengan panjang dan lebar karapak berturut-turut 30 dan 40 mm. Sebagaimana namanya, tubuh spesies ini relatif tebal, setengah lebar karapak, dan mengembung di bagian punggung. Kaki-kakinya ramping, terdapat sebuah duri kecil yang runcing di ujung masing-masing ruas merus, dekat persendian dengan ruas karpus. Punggung berwarna kecoklatan hingga gelap. Terdapat pola lakukan di punggung serupa huruf V atau U dengan sisi atas melebar, menyambung dengan lakukan huruf H di bagian bawahnya. Agak-agak mirip pola jam pasir melebar. Sisi ventral keputihan atau kekuningan dengan abdomen bentuk huruf T terbalik dan bersegmen sejumlah 5. Spesimen selanjutnya yaitu ada kupu-kupu kayu putih Afrika atau Leptosia alcesta. Kupu-kupu kayu putih Afrika ini ditemukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman dan ditemukan di pepohonan yang berada pada tempat yang terang. Untuk karakteristik spesimennya yaitu Leptosia alcesta memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dan bersayap putih. Sayap putih Leptosia alcesta ini memiliki bintik putih di bagian atas ujungnya. Leptosia alcesta memiliki rentang sayap 38-40 mm. Untuk klasifikasinya yaitu masuk ke dalam kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Vieridae, genus Leptosia, dan spesies Leptosia alcesta. Spesies selanjutnya yakni spesies Junonia hedonia. Junonia hedonia ini ditemukan di tempat terang dan banyak pepohonan serta gedung-gedung di sekitar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Memiliki rentang sayap 50-60 mm. Sisi atasnya berwarna coklat gelap dan bagian dasarnya berwarna lebih terang. Pada bagian pinggir mendekati puncak terdapat bintik putih kecil dan ada serangkaian bintik mata subterminal samar di sepanjang ujungnya. Garis subterminal samar membentang di sepanjang terminal dan sayap belakangnya mirip dengan sayap depan. Selanjutnya, spesimen kupu-kupu Great Eggfly. Kupu-kupu ini kami temukan di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman di tempat terang yang banyak pepohonan dan gedung-gedung. Kupu-kupu ini memiliki karakteristik dimorfisme seksual yang tinggi. Spesies jantan dapat kita identifikasi dari warna tubuhnya yang gelap, sedangkan betina terlihat lebih terang dan cenderung bervariasi. Spesies jantan lebih bersifat teritorial. Mereka dapat bertahan hidup di lokasi yang sama selama 54 hari, terutama di kawasan yang memiliki makanan dan dihuni banyak betina. Sedangkan yang betina hanya menghasilkan 1-2 butir telur dalam sekali berbiak. Telurnya berwarna hijau pucat dan berbentuk bundar mengkilap. Spesimen selanjutnya yaitu ada kupu-kupu Malipida. Adapun klasifikasi dari kupu-kupu Malipida yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Nymphaeidae, genus Nymphaeus, spesies Xenus affinis. Xenus affinis merupakan salah satu spesies yang termasuk ke dalam famili Nymphaeidae dan memiliki bentuk yang berbeda dengan Asia Tenggara. Xenus affinis mempunyai rentang sayap 60 hingga 70 mm. Kupu-kupu jenis ini mempunyai corak seperti harimau. Pada sayap ventral terdapat cacing berwarna putih dan spot penunjukan yang berbeda pada sayap. Xenus affinis dijumpai pada bagian Asia Tenggara dan juga pada bagian Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video dari dokumentasi kegiatan kami.